Mendengar permintaan Xiaoyan, Tang Zhen dan Tang Hou'er serta yang lainnya terkejut dan mengerutkan kening. 3 perubahan api langit misterius adalah harta tertinggi dari lembah api terbakar. Meskipun teknik rahasia ini tidak berguna bagi sebagian orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi seseorang yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu, lembah api terbakar telah melatih 3 perubahan api langit misterius dengan sangat ketat. Hanya murid inti yang bisa melatih teknik itu. Tang Zhen terdiam dan menggelengkan kepalanya. 3 perubahan api langit misterius adalah salah satu harta kunci lembah api terbakar. Menurut aturan itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun aku adalah kepala lembah, aku tidak bisa melanggar aturan. Jadi kamu harus memilih yang lain. Ekspresi Xiaoyan langsung suram mendengar ini. Bagaimanapun dia memiliki banyak jenis api surgawi, dan ketika menggunakan 3 perubahan api langit misterius, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Kepala Tang, perubahan api langit misterius sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Xiaoyan bertanya dan menolak untuk menyerah. Tang Zhen menghela nafas dan melambaikan tangannya dan berkata, teman kecil Yanshu, metode Qi atau teknik Dao lainnya di lembah api terbakar juga merupakan item yang luar biasa. Mengubah permintaanmu juga akan menguntungkan. Kepala Tang, apakah pemurnian pil obat ini sangat penting bagimu? Tang Zhen mengatakan itu sangat penting. Pil obat ini harus berhasil dimurnikan dalam setengah tahun. Awalnya dia memiliki niatan untuk meminta para tetua di Menara Pil untuk memurnikannya. Namun dia tidak pergi karena menemukan orang-orang dari Menara Pil pasti meminta imbalan yang sangat tinggi. Xiaoyan berkata, bolehkah aku tahu seberapa tinggi peluang sukses jika Grandmaster Hua dan aku membantumu dalam memurnikan pil obat ini? Dia mengatakan peluangnya hanya 50% karena tingkat kesulitannya. Xiaoyan tersenyum berkata, menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil obat dapat meningkatkan peluang sukses sedikit. Dengan bantuanku, peluang sukses akan meningkat. Xiaoyan secara mutlak yakin dengan kemampuan alkimisnya dan kekuatan spiritualnya yang jauh lebih kuat dari alkimis tingkat 7 biasa. Tang Zhen memandang Xiaoyan dengan heran saat mendengar kata-kata ini. Xiaoyan berkata, saya tidak mencoba menyombongkan diri. Kesempatan kecil untuk sukses ini dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi ekspektasi kepala lembah. Apakah teman kecil Yanshu tidak berencana untuk menyerah pada 3 perubahan api langit misterius? Jika kepala Tang merasa bahwa pemurnian pil ini lebih penting daripada 3 perubahan api langit misterius, mungkin kita bisa mencobanya. Mata Xiaoyan melirik ke arah Tang Hou'er. Dia berkata, pemurnian pil ini sangat penting bagiku, bahkan lebih penting daripada 3 perubahan api langit misterius. Tampaknya nilai dari teknik Dao milikku telah berkurang. Dengan demikian, Tang Zhen memberikan Xiaoyan kesempatan untuk mendapatkan teknik tersebut. Dengan syarat dia berhasil memurnikan pil obat itu. Xiaoyan langsung senang mendengarnya dan memberi hormat. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih pada kepala Tang. Tang Zhen kemudian memberikan perintah tetua Cihao agar mengantarkan Xiaoyan dan Grandmaster Hua beristirahat. Setelah mereka pergi, Tang Hou'er bertanya, ayah, apakah kau benar-benar berencana untuk menyerahkan 3 perubahan api langit misterius ke Xiaoyan?
However, kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagimu. Saat itu kamu ingin secara paksa bergabung dengan 9 naga api petir, tetapi akhirnya menerima serangan balik dari nyala api. Meskipun kamu berhasil selamat, itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, vitalitas hidupmu akan habis dalam waktu kurang dari setengah tahun. Terlebih lagi, tingkat keberhasilan yang dikatakan Yang Xiu terlalu tinggi. Meskipun dia masih muda, keberhasilan pemurnian pil obat ini akan meningkat secara signifikan. Namun 3 perubahan api langit misterius adalah teknik rahasia lembah api terbakar. Bahkan jika ayah telah setuju, aku sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua. Aku juga mengatakan bahwa aku hanya memberi Yang Xiu kesempatan. Bagaimanapun aku adalah kepala lembah. Tang Ho'er berkata, itu semua salah orang itu, dia meminta begitu banyak. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Tapi itu mungkin dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Dia juga sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun usia sebenarnya sama dengan yang terlihat. Aku belum pernah mendengar tentang alkimis asing dan masih muda di tingkat 7 muncul di wilayah tengah. Aku pikir Yang Xiu ini juga harus menjadi nama palsu, ucap Tang Zhen. Kemudian waktu pemurnian pil obat bodhisatwa api dimulai. Xiao Yan, Grandmaster Hua, Tang Zhen dan yang lainnya berkumpul di suatu lapangan. Tang Zhen mengatakan, pil obat yang ingin aku murnikan kali ini disebut pil obat bodhisatwa api. Ini adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan 1. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikuti petunjuk pada formula obat selama pemurnian dan melakukan tugas yang dialokasikan. Dia mengeluarkan 2 gulungan dan melemparkan 1 pada Xiao Yan dan Grandmaster Hua. Keduanya segera menerimanya dan memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dengan cepat mengingat formula obat di pikiran mereka. Selang beberapa menit, Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Formula obat yang dicatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Menyadari bahwa Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari resep formula obat itu dengan lengkap. Setelah itu Tang Zhen berkata, apakah kalian berdua sudah selesai membacanya? Memurnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kalian berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Dia memberikan perintah Tan Ho'er agar dia menjaga mereka selama pemurnian pil obat. Setelah mengatur semuanya, Tang Zhen mengeluarkan kuali pencairan gunung, salah satu dari 10 daftar kuali di peringkat kuali surgawi. Setelah itu ratusan bahan obat langka dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, Tang Zhen melesatkan api surgawi petir 9 naga ke dalam kuali. Dia juga memberikan pil obat pada Xiao Yan dan Grandmaster Hua untuk menahan panasnya api surgawi petir 9 naga. Tang Zhen berkata, karena sudah siap, ayo mulai. Dia mengontrol semua bahan obat memasuki kuali. Segera api surgawi petir 9 naga menelan semua bahan obat sekaligus untuk dimurnikan. Xiao Yan dan Grandmaster Hua memfokuskan pikiran dan kekuatan spiritual mereka melonjak dan memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Keduanya merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Untuk Xiao Yan itu tidak apa-apa, tetapi ekspresi Grandmaster Hua sedikit berubah. 9 naga api petir di dalam bahkan lebih kuat dari selama tes berlangsung sebelumnya. Namun beruntung Tang Zhen memberinya pil obat sebelumnya.
Jika tidak, kemungkinan dia akan kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua, bahan obat gelombang pertama akan dimurnikan. Aku akan menyerahkan masalah penggabungan pada kalian berdua, ucap Tang Zhen, membuat Xiaoyan dan Grandmaster Hua bersiap-siap. Setelah 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali tiba-tiba mengaum. Proses peleburan pil obat telah selesai. Semuanya telah berubah menjadi cairan warna-warni. Tang Zhen berteriak, "Lakukan!" Xiaoyan dan Grandmaster Hua segera meningkatkan kekuatan spiritual dan mulai memisahkan beberapa cairan obat dengan instruksi pada formula obat. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka membungkus cairan warna-warni. Api masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan memurnikan cairan obat. Selama proses itu, Tang Zhen bekerja untuk menjaga suhu api. Harus dikatakan bahwa ada 8 tahapan selama memurnikan pil obat tingkat 7 itu. Selama proses itu juga, Tang Zhen, Grandmaster Hua, dan yang lainnya sangat kagum melihat keterampilan dan bakat Xiaoyan yang melebihi ekspektasi mereka. Tanpa diduga, setelah 10 hari 10 malam pemurnian pil obat melalui tahapan demi tahapan, Grandmaster Hua tumbang lebih awal karena korosi api surgawi petir 9 naga, dan terlebih lagi kehabisan kekuatan spiritualnya ketika langkah terakhir akan menjadi pil obat. Untuk mendapatkan 3 perubahan api langit misterius, Xiaoyan tidak menyerah. Pada akhirnya, dia meminta Tang Zhen untuk membantunya melindunginya dan menahan pembakaran api surgawi petir 9 naga untuk secara paksa melelehkan ramuan itu sendirian. Agar berhasil menggabungkan cairan obat, Xiaoyan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa dalam satu tarikan nafas untuk secara paksa bertahap dipadatkan dan akhirnya digabungkan. Xiaoyan melihat pil obat yang berputar-putar di dalam kuali obat. Di saat itu juga, kuali gunung mengeluarkan semburan aroma pil obat ke langit. Itu menyebabkan awan gelap. Jelas sekali bahwa ini adalah tanda kesengsaraan pil guntur. Tang Zhen hendak mengambil tindakan untuk menahan guntur pil, tetapi dihentikan oleh Xiaoyan yang kemudian melepaskan boneka setan langit. Dia benar-benar menggunakan Dimozi untuk meredam pil guntur dan meningkatkan kekuatannya. Ketika dia melihat Xiaoyan memiliki boneka tingkat dozong, Tang Zhen sungguh tidak habis pikir bahwa entitas Xiaoyan sangat misterius. Setelah beberapa sambaran petir, penepaan boneka selesai dan levelnya naik sedikit. Tentu Xiaoyan sedikit kecewa melihatnya. Xiaoyan kemudian menyerahkan pil bodhisatwa api. Setelah menyerahkannya, Xiaoyan tidak mampu lagi menahan kelelahan yang berat dan pingsan hingga 5 hari. Xiaoyan kemudian mulai menerima penilaian dari tetua Wu Chen. Kekuatannya di tingkat dozong bintang 8. Menurut aturan, hanya murid inti lembah api terbakar yang memenuhi syarat untuk mempelajari 3 perubahan api langit misterius. Selama penilaian, tetua Wu Chen juga melontarkan kata-kata kasar. Bahkan identitas Xiaoyan diketahui karena dia sudah jalan-jalan ke wilayah utara, menemukan bahwa Xiaoyan telah mengalahkan Feng Qin'er dan juga berkonflik dengan Pavilion Angin Petir. Tentu saja banyak orang tidak menyangka Yan Shu adalah Xiaoyan. Yang lebih penting, dia juga memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan pil obat selain reputasi tersebut. Namun setelah beberapa perdebatan, tetua Wu Chen yang awalnya menolak memberi Xiaoyan pengecualian karena bantuannya. Selama Xiaoyan mampu bertahan selama 10 putaran dengannya, Xiaoyan akan lulus ujian dan boleh mempelajari teknik itu.
Begitu pertandingan dimulai, tetua Wuchen menyerang lebih awal. Dia bergerak seperti cahaya dan melancarkan tinjunya ke arah dada Xiaoyan. Tetapi itu hanyalah bayangan. Namun baru saja Xiaoyan muncul beberapa meter dari Wuchen, tetapi telah bergerak melancarkan teknik tangan kapas yang murni. Tangan besar segera menghantam pinggang Xiaoyan, hingga Xiaoyan terhempas dan muntah darah. Xiaoyan melihat Wuchen dan melontarkan kata-kata provokasi, menyebabkan Wuchen lebih serius. Dia menggunakan langkah batu penghancur langit. Kakinya dihentakkan dan tiba-tiba menghilang. Xiaoyan langsung menggunakan gerakan 3000 petir hingga batasnya sebagai tindakan refleks dan bayangan muncul. Setelah itu melepaskan penguasa aliran tubuh sendi 6 gabungan, api 6 gabungan. Segera sebuah perisai terbentuk untuk menahan serangan ganas dan bertubi-tubi dari Wuchen. Hingga perisai hancur dan Xiaoyan muntah darah. Namun dia belum menyerah dan terus maju. Dalam pertarungan itu, Xiaoyan hanya bisa menggunakan taktik perang gerilya. Xiaoyan kemudian menggunakan 3000 guntur untuk bergerak cepat, mencoba menghindari konfrontasi langsung dengan Wuchen. Namun Wuchen akhirnya berhasil mengejar Xiaoyan dan melancarkan serangan tangan api dan menghantam punggungnya dengan keras sampai dia jatuh ke tanah. Wuchen tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung mencengkram leher Xiaoyan dengan sombong berkata, "Akui kekalahanmu. Jika aku yang dulu, mungkin kamu telah kehilangan nyawamu." 9 putaran. Ucap bayangan Xiaoyan yang secara perlahan menghilang, membuat Wuchen dan semua orang tertipu dan tidak menyangka itu hanyalah bayangan. Xiaoyan muncul di belakang Wuchen dan telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menciptakan teratai api 3 warna sebagai penentu kemenangan. Wuchen juga tidak mau kalah di akhir pertarungan ini. Dia segera melayang di udara dan membentuk segel untuk melepaskan keterampilan terkuatnya, dominasi api tangan iblis. Segera tangan besar bercahaya merah terbentuk dan menembak ke arah Xiaoyan. Di saat itu juga teratai api 3 warna terbentuk dan dilepaskan juga hingga 2 kekuatan besar bertabrakan.